Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Menggantungkan harapan, menyandarkan diri kita hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kalau kepada makhluk pasti kecewa. Kalau ada sakit hati, ada yang berat dalam hati kita, ingat Allah. Ya, ingat bahwa semua yang kita punya titipan, pasti akan kembali lagi kepada Allah. Semoga apapun kesulitan kita, dengan berzikir Allah berikan kemudahan, Allah angkat kesulitan dan berikan kebaikan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut lagi membahas surah Ar-Ra'd. Sekarang kita akan mengkaji ayat 31-32 bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Abe Gifran. Silakan Ustadz, fadhol. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ya wasi'al. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bu. Ya. Pak. Ya. Masih semangat? Masih. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, Masya Allah tabarakallah. Allah memberikan satu penegasan dalam Al-Quran. Bagaimana kata Allah dalam ayat 31-32 ini, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au kutiat bil ardu au kulima bihil mauta balillahi amru jami'a. Inilah kebesaran Allah, di mana Allah lah yang hanya bisa menggeserkan gunung-gunung, Allah lah yang hanya bisa membelah bumi, dan Allah lah yang hanya bisa berbicara kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bal semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya dengan demikian menjadi sebuah penekanan, kita hidup punya keterbatasan. Betul apa betul? Setiap di antara kita pasti punya masalah, setiap di antara kita pasti punya problema, setiap di antara kita pasti punya ujian. Tapi orang yang tenang dalam menghadapinya bukan berarti mereka yang diam, bukan berarti mereka yang tidak berbuat apa-apa. Orang yang tenang, orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Insya fa idza azamta fattawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an di ayat yang lain, Allah katakan fa idza azamta fattawakkal 'alallah. Kalau kita sudah bertekad untuk berazam kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang tidak mungkin buat kita mungkin betul menurut Allah. Betul apa betul? Sehingganya Allah hanya memerintahkan kepada kita semua untuk adalah apa? Berjuang, berikhtiar, berbuat, melakukan sesuatu. Hasil bukan urusan manusia, tapi semua urusan Allah. Betul apa betul? Jangan takut dengan kemiskinan, karena ketika kita mau usaha, ketika kita mau berjuang, dan kita yakin bahwa setiap usaha pasti ada hasilnya, fa insya Allah perubahan itu akan Allah berikan kepada kita. Betul apa tidak? Tapi kalau kitanya nggak mau berubah, cara pandang pikir kita nggak mau berubah, kita merasa takut, kita nggak yakin, kita nggak percaya dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka semua itu tidak akan terjadi. Padahal Allah ingatkan kepada kita, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan terjadi satu perubahan dalam hidup kita kalau kita tidak pernah mau berubah. Betul apa betul?
Betul apa betul? Seolah seumpama kita sebagai orang yang suka bertani, kita hanya diminta untuk adalah apa? Menanam dengan baik, merawat dengan baik, memberikan nutrisi dengan baik. Adapun hasil daripada tanaman itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Maka kita oleh Allah diajarkan untuk tidak boleh putus asa dengan apapun yang Allah hadirkan kepada kita. Boleh jadi yang kita harapkan tidak sama dengan yang kita inginkan, kadang tidak seiringan dengan apa yang menjadi keinginan kita. Itulah yang terbaik untuk kita dari Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka baik menurut Allah tidak sama dengan baik menurut manusia. Iya Pak iya? Iya Pak iya? Tapi kita kadang-kadang kalau dikasih susah marah-marah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Dikasih masalah malah cemberut. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Dikasih hal yang tidak menyenangkan malah jadi orang yang nggak pernah syukur. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ayo, maka siapa mereka yang bisa melewati semua itu? Tidak ada lain adalah orang-orang yang pasrah kepada Allah. Diingatkan dalam Al-Quran sebagai daripada ayat munasabah, daripada kesambungan dari ayat yang sebelumnya kita sampaikan. Allah mengatakan, innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhaf wa la tahzan wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Ingat hai engkau yang ngaku iman kepada Allah, kita yakin bahwa Allah Tuhan kita, tatanazzalu alaihimul malaika, ketika kita istiqomah dalam keimanan, ketika kita istiqomah dalam ketakwaan, apapun cobaan yang ada dalam kesulitan kita, apapun ujiannya, apapun kesulitannya, tapi kita tetap istiqomah dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang yakin kepada Allah, orang-orang yang kuat kepada Allah, orang-orang yang tawakal kepada Allah, apa Allah berikan kepada mereka? Tatanazzalul malaikat. Allah akan turunkan para malaikat untuk adalah apa? Memberikan informasi kepada mereka semua. La takhaf wa la tahzan. Jangan sampai orang-orang yang beriman merasa takut, merasa bersedih karena setiap apapun yang Allah berikan kepadanya akan ada pertolongan dari Allah, insya. Maka jangan pernah ketakutan dengan apapun yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Mohon maaf kalau kita ketakutan dengan apapun yang belum terjadi dalam diri kita, berarti kita tidak percaya dengan apa yang Allah hadirkan kepada kita. Yang menentukan Allah, yang memberi Allah, yang memudahkan, yang memberikan segalanya. Maka kalau semua kepunyaan Allah, kalau semua milik Allah, kalau semua jadi urusan Allah, maka adalah apa? Arih nafsika, kata Ibnu Athaillah Al-Askandari mengatakan, arih nafsika, tenangkan hatimu, jangan sedih, jangan gundah, jangan galau, jangan takut, karena setiap ketentuan semua milik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Maka bagaimana kita harus tenang? Nggak ada lain, kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua milik kepunyaan Allah. Maka yang harus kita lakukan, minta kepada Allah. Allah pemilik segalanya. Kalau Allah memberikan kepada kita, fa insya Allah setiap yang kita doa menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Siap jadi orang yang yakin, siap jadi orang yang tawakal, siap jadi orang yang nggak marah-marah, benar, serius, nggak bohong, insya. Begitu kira-kira Bang David. Alhamdulillah. Bu, gimana? Udah puas sama tadi yang jelaskan sama Ustadz? Oh, insya Allah. Jelas kagak? Jelas. Ustadznya udah uratnya sampai keluar dari tadi. Iya nih. Oke, siapa Masya yang mau nanya? Allah. Angkat tangannya. Siapa yang mau nanya? Silakan. Wah, mana yang mau nanya? banyak amat yang mau nanya lagi Silakan. nih. Mana tadi orangnya? Nah, ini dia. Silakan Ibu. Banyak yang angkat tangan ini. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Kusnan dari Majlis Taklim Hairunisa Depok. Ya, Iya, silakan. Mau tanya Pak Bu. Ustadz, Silakan Iya. Ibu. apa
Apa tanda-tanda bahwa kita sudah terlalu memaksakan akan takdir? Apa tanda-tandanya? Baik. Mohon Baik. penjelasannya. Ustaz. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kusnan, pertanyaannya apa tanda-tandanya ya? Itu orang yang memaksakan takdir. Yang Baik. memaksakan takdir. Terima kasih banyak Bunda, silakan duduk, silakan Bunda Kusnan. Ustadz, Baik. Abe silakan boleh Masya menjawab pertanyaan Allah, dari siap. Bunda Kusnan. Tapi izin nih Mas David nih, Ya, sebelum aneh jawab pertanyaan ibu tadi, Ya. boleh nggak aneh minum aqua dulu nih? Oh boleh silakan. Biar acara kita tambah sejuk, oke? Oke. Oke. Boleh saya minum boleh? Tapi baru ini minum diliatin sejuta orang ini. Minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadiahnya tuh Pak Ustadz di dalamnya. Boleh minum lagi bang? Nah, 3 kali Ustadz Iya. sunahnya ya kan. sekali lagi boleh nggak ini? Boleh Ustadz boleh. Boleh. Habisin aja Pak Ustadz. Habisin. Saya yang minum, ibu yang ketawa. Ya. Baik, Bu. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana tadi beliau katakan pertama, orang-orang yang memaksakan takdir itu hidupnya selalu ada emosi. Orang kalau kadang-kadang nggak bisa nerima takdir, bawaannya marah-marah mulu. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Sama laki kesel terus. Ada yang begitu ada? Dia bilang begini, bang, gua mah hidup sama lu kirain gua bakal kaya, taunya susah banget ya. Apes gua hidup sama lu lah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Oh, kata aki-aki ini katanya. Orang kalau nggak maksain takdir pada akhirnya dia akan marah-marah. Padahal mohon maaf, marah-marah itu jadi solusi apa enggak? Enggak. Marah-marah itu jadi ngerubah takdir apa enggak? Enggak. Kalau ternyata marah-marah enggak jadi solusi, marah-marah enggak ngerubah takdir, ngapain? Yang ada pada akhirnya hanya menghabiskan energi dan tidak jadi pahala. Betul apa betul? Ini kebanyakan di antara kita karena tidak sesuai dengan harapan, akhirnya marah-marah. Ini orang yang memaksakan takdir. Yang kedua, siapa orang yang memaksakan takdir? Mereka adalah orang yang tidak pernah mau menerima proses. Tuh orang yang memaksakan takdir kadang-kadang gak sabaran, nggak mau menerima proses, pengennya instan, pengennya gampang, pengennya punya, pengennya kaya, tapi nggak mau usaha. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ayo, kalau Allah saja menciptakan daripada bumi ini sampai 7 hari dengan tujuan adalah apa? Sebagai tadabbur untuk kita semua, bahwa ternyata untuk menjadi sempurna itu bukan harus selalu cepat, tapi boleh jadi setiap fase perjalanan itu ada hikmah besar yang agar adalah apa? Kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Insya Allah. Begitu kira-kira, Bang. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, kalau bikin kue pernah bantet nggak? Pernah. Nah, kalau bikin kue biar nggak bantet gimana caranya? Hah? Adonannya mesti pas, kompornya apinya mesti pas. Berarti harus ada proses nggak? Bikin kue bisa langsung enak nggak? Mesti belajar nggak? Proses. Nah, itu dia. Jadi dalam hidup itu harus berproses, ya. Ada ujian, ada kesulitan, ya. Kita hadapi sambil mohon ampunan dan memohon pertolongan Allah sehingga hidup kita selamat dunia, akhirat dan ridho sama ketentuan Allah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.